Yang sudah punya tiket itu dari luar negeri itu ada tambahan 3.000 orang lagi. Waduh. Jadi yang akan hadir di Lampung ini kami perhitungkan ada 6.000 jamaah asing dari kurang lebih 55 negara yang hadir. Tapi bagaimana agar wujud juga agama itu untuk keluarga kita, untuk tetangga kita, dan untuk umat seluruh alam. Disitulah sebetulnya kan dikatakan bahwa kita ini membutuhkan satu sama lain. Jadi bagaimana hablum minallah kita jalan, hablum minannas pun kita jalan. Kita punya fikir, punya risau terhadap saudara-saudara muslim kita yang mungkin saat ini masih belum diberikan kekuatan ataupun hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wujud bersyukur kan begitu. Berbagi nikmat yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena sekali lagi ini tidak hanya kegiatan untuk jamaah tabligh saja, tapi ini adalah kegiatan untuk semua umat muslim. Warga laki-laki yang sudah balik, kita harapkan bisa hadir di sini. صلى عليك الرحمن. Pemirsa, Provinsi Lampung menjadi tuan rumah acara Tabligh Akbar atau Ijtima tahun 2025 yang akan berlangsung pada tanggal 28, 29, dan 30 November. Acara besar ini berlokasi di kawasan Kota Baru, Lampung Selatan, Provinsi Lampung, dengan luas area yang dipakai 50 hektar. Dalam Ijtima ini diperkirakan akan dihadiri ratusan ribu, bahkan bisa mencapai 1 jutaan jamaah yang datang dari seluruh penjuru dunia. Berdasarkan informasi yang diterima, jemaah asal mancanegara yang akan hadir sebanyak 6.000, dengan jumlah terbesar datang dari Malaysia yang mencapai sekitar 2.500 jemaah. Untuk lebih jelas tentang event akbar ini, ikuti obrolan saya dalam Rilis Corner berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Pemirsa, saya Novi Balga. Saat ini saya berada di depan Masjid Al-Hijrah di area Kompleks Kota Baru, Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Seperti yang Anda tahu bahwa tanggal 28, 29, dan 30 November yang akan datang, di tempat ini akan digelar sebuah event akbar, benar-benar akbar. Karena di sini akan diadakan namanya Tabligh Akbar atau Ijtima Indonesia Berdoa tahun 2025. Areal yang ribuan hektar ini, 50 hektarnya sudah terpakai pemirsa untuk penempatan tempat mereka menginap, MCK, dapur, dan lain-lain. Kita langsung ngobrol aja ya dengan salah satu panitia, yaitu humas di event ini. Ada kakanda kita, ada Bapak Dr. Haji Firmansyah Alfian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, wabarakatuh. Bang Firman? Alhamdulillah sehat. Novi sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih dibolehin masuk. Nih sebenarnya nggak boleh masuk ya, tapi untungnya nih hari-hari terakhir masih dibolehkan masuk. Kita pengen ngobrol langsung dengan Bang Firman selaku panitia tentang event besar ini. Izin Bang Firman, ini sebenarnya acara Ijtima ini, kalau Ijtima itu artinya apa tuh kali ini? Artinya berkumpul. Oh, berkumpul. Jadi Ijtima ulama ini berkumpulnya para ulama, Ijtima umat muslim itu berkumpulnya para umat muslim, insya Allah. Ini kan besar sekali ya, apakah ini menjadi event tahunan apa gimana Bang? Kapan Jadi terakhir? Kegiatan Ijtima ataupun juga Tabligh Akbar yang melibatkan seluruh Indonesia itu terakhir dilaksanakan di BSD di tahun 2009. 2009, udah lama. Setelah itu atas kebijakan orang-orang tua kita dilaksanakanlah kegiatan Ijtima itu per kawasan. Kayak contoh tahun lalu Lampung itu bergabung dengan Bengkulu dan Sumatera Selatan, kita buat Tabligh Akbar ataupun Ijtima untuk 3 provinsi. Nah kebijakannya tahun ini sudah lama nih kita nggak kumpul sama-sama, maka akhirnya diputuskan ayo kita laksanakan, tidak ada lagi Ijtima kawasan, yang ada hanya Ijtima Indonesia atau Ijtima dunia, dan kita bersyukur bahwa Lampung ditunjuk sebagai tuan rumah. Oh iya, jadi memang penunjukan ya Lampung sebagai tuan rumah. Awalnya Bengkulu sebetulnya. Jadi Pak Helmi Hasan, Pak Gubernur Bengkulu saat itu menyatakan kami siap untuk jadi tuan rumah. Pada saat kita sama-sama melihat kondisi di Bengkulu, banyak pertimbangan, akhirnya diputuskan perlu untuk mencari lokasi lain. Alternatif. Maka Lampung menyodorkan diri, kami siap untuk menjadi tuan rumah. Kebetulan Lampung punya areal sebesar ini. Begitu melihat orang-orang tua kita langsung jatuh hati. Wah ini tempat yang luar biasa. Udah kita laksanakan Tabligh Akbar ini di Lampung. Iya. Gitu. Dan katanya nih Bang, tidak hanya nasional tapi dunia. Benar ya Bang?
Ada Alhamdulillah. berapa negara yang sejauh ini? Awalnya yang menyatakan diri akan hadir itu ada 84 negara. Oh. Tapi saat ini yang sudah hadir, jadi yang sudah hadir di Lampung ini sekarang sudah ada kurang lebih 1.500 orang. Itu representasi kurang lebih dari sekitar 35 negara. Tapi yang sudah pun juga hadir di Indonesia dan saat ini sedang bergerak di Bandung, bergerak di Jawa, bergerak di Makassar, itu ada kurang lebih sekitar 3.000-an. 3.000-an. Dan nanti di tanggal 26, 27, 28 yang sudah punya tiket itu dari luar negeri itu ada tambahan 3.000 orang lagi. Waduh. Jadi yang akan hadir di Lampung ini kami perhitungkan ada 6.000 jamaah asing dari kurang lebih 55 negara yang hadir. 55 negara, Dari 6.000. Eropa, dari Amerika, dari Australia, dari Afrika, dan juga tentu dari Indonesia. Oh. Yang sudah bisa saya ingat ya, artinya dari Negaranya Afrika apa? itu Afrika Selatan, Gambia, Tunisia, Maroko. Kemudian setelah itu dari Amerika dan Kanada juga hadir. Setelah itu dari Eropa itu ada dari Perancis, dari Jerman, sama dari lupa saya satu lagi. Dari Asia ini yang hadir itu ya seluruh negara ASEAN hadir. Kemudian juga dari India, Pakistan, Bangladesh, dari Sri Lanka, dan banyak lagi. Masya Allah, gitu loh, berkah. Iya, Karena awalnya kita hanya memprediksi kehadiran jamaah asing ini hanya 2.000-2.500 orang. Ternyata sampai 6.000-an. Sampai 6.000, paling banyak dari jiran kita Malaysia. Mereka kirim 2.500. Oh, Masya Allah. negara tangga ya. Iya. Itu gini Bang Firman, boleh nggak kita tahu sih sebenarnya kegiatan apa saja yang akan diisi dalam 3 hari itu ya? Iya. 28, 29, 30, apa saja kegiatannya, terus apa yang membuat saudara-saudara kita tuh sangat tertarik untuk datang jauh-jauh gitu? Ya, sebetulnya tujuan dilaksanakan kegiatan berkumpulnya ulama ini adalah yang pertama tentu kita ingin menyatukan hati. Serta menyatukan risau kita. Bagaimana agar agama ini wujud, tidak hanya di dalam diri kita, dalam diri keluarga kita, tapi agama ini bisa wujud untuk umat di seluruh penjuru alam. Makanya yang hadir ini tidak hanya dari seluruh Indonesia, tapi pun juga dari seluruh tempat yang ada di dunia ini. Tujuannya adalah bagaimana kita punya pikir yang sama, karena bisa dibilang bahwa hampir di semua daerah gitu ya, kita punya umat muslim yang cukup banyak. Di seluruh dunia itu ada kurang lebih 3 miliar dari 7 miliar. Indonesia saja bisa dibilang dari 260 juta penduduknya, 85% adalah pemeluk agama Islam. Tapi bisa kita melihat bahwasanya agama ini belum wujud dalam keseharian kita. Kita bicara ibadah-ibadah yang wajib aja dulu deh. Sholat yang memang pun disunahkan untuk berjamaah. Kita bisa lihat bagaimana saat ini alhamdulillah kalau Jumatan penuh. Tapi pada saat kita melihat sholat subuhnya, Masya Allah gitu ya, hanya ada 2, 3 orang, 4 orang. Padahal masjidnya bagus-bagus ya. Maka berpikir bagaimana kita mengembalikan umat ini ke masjid. Tempat yang memang pun juga tempat yang paling dicintai Allah. Dan insya Allah kalau masjid itu hidup, manusia orang-orang Islam ini mereka menjalankan perintah Allah, maka pasti Allah akan turunkan keberkahan dari atas langit dan dari dalam bumi. Tujuannya adalah itu ya, mengingatkan kembali bahwa kita ini adalah manusia ciptaan Allah yang Allah ciptakan untuk ibadah, dan pasti akan kembali kita ke Allah untuk mempertanggungjawabkan kehidupan kita di dunia. Terus gini Bang, ini kan gede sekali ya, besar sekali nih tempat ini. Terus kalau misalnya mau ada kayak tablik akbar gitu-gitu, berpusatnya di mana nanti ini? Di sini. Jadi panggung utama di situ. Oh, ada panggung utamanya. Ada panggung utama di situ. Ya, jadi semuanya berkumpul di situ nanti ya. Jadi nanti sholat berjamaahnya. Jadi kita ini selama 3 hari itu banyak kegiatan. Yang pasti setelah sholat subuh itu akan ada tausiah tentang pentingnya iman dan amal soleh. Kemudian setelah itu jam 10 ada taklim yang kita pun juga hidupkan nanti di setiap tempat di sini. Sampai jam 11 persiapan untuk sholat zuhur. Selesai sholat zuhur pun juga nanti akan ada tausiah lagi tentang bagi fikir. Semuanya dikumpulkan di sini. Jadi memang padat sekali dengan. Jadi memang padat sekali. Jadi dipenuhi dengan amalan istimai. Amalan istimai itu adalah sholat zuhur berjamaah, doa bersama, kemudian pun juga ada tausiah bersama. Setelah itu pun juga akan diisi juga dengan kegiatan infirodi, yaitu apa, zikir gitu ya. Kemudian malam-malam kita sholat tahajud, sholat duha. Jadi insya Allah Kota Baru ini akan dipenuhi dengan orang-orang yang semuanya
punya fikir tentang bagaimana kita berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jadi bekal juga nih untuk Provinsi Lampung untuk bisa lebih maju lagi nanti insyaallah. Karena didoakan seluruh dunia. Ya. Sama gini Bang, apakah ada misi lain, misalnya ada kegelisahan tersendiri dari para ulama ini tentang keadaan dunia saat ini dengan segala permasalahannya? Apakah ada satu juga yang mau menjadi misi khusus gitu yang akan dibahas di sini kira-kira? Ya, sebetulnya itu aja. Berbagi risau, berbagi fikir, kemudian pun juga bagaimana menyatukan gerak untuk menghidupkan agama tadi. Jadi kita di sini juga berpikir tidak hanya untuk diri kita, tapi bagaimana agar wujud juga agama itu untuk keluarga kita, untuk tetangga kita, dan untuk umat seluruh alam. Disitulah sebetulnya kan dikatakan bahwa kita ini membutuhkan satu sama lain. Jadi bagaimana hablum minallah kita jalan, hablum minannas pun kita jalan. Kita punya fikir, punya risau terhadap saudara-saudara muslim kita yang mungkin saat ini masih belum diberikan kekuatan ataupun hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wujud bersyukur kan begitu, berbagi nikmat yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Terus gini Bang, kalau dari Indonesia sendiri apakah dari ujung Sabang sampai Merauke udah dipastikan dari Pulau W sampai Pulau Rote istilahnya kan, dari Sabang sampai Merauke insya Allah hadir semua. Semuanya hadir. Jadi kalau lihat ya perjuangan teman-teman untuk bisa hadir di sini luar biasa. Kemarin kita lihat ada teman-teman kita dari Aceh dan Medan itu datang ke sini pakai motor loh. Oh ya? Iya. Kemudian ada juga yang numpang truk-truk yang melintasi itu ya untuk sampai di sini. Ada yang juga nanti insya Allah besok itu ada kapal perang dari Sulawesi itu yang akan merapat di Panjang. Itu bawa jemaah dari Sulawesi. Pakai naik kapal perang. Naik kapal perang dipinjamkan. Ada yang naik Hercules itu kemarin mendarat di Halim Perdana Kusuma. Kemudian ada juga yang mereka charter pesawat, ada yang charter. Jadi berbagai macam cara mereka sesuai dengan kemampuan masing-masing lah ya. Oke. Terus gini Bang, makannya gimana ini orang sebanyak ini? Infonya ada dapur umum ya. Jadi selain kita menyiapkan tempat untuk mereka beriktikaf kurang lebih 50 hektar, kemudian kita juga menyiapkan MCK, itu 3.500 MCK. 3.500. Setelah itu kita juga untuk sarana mandi kita siapkan tandon-tandon air, jumlahnya ada 80 tandon yang bisa menampung kapasitas air itu 6 juta meter kubik. Satu tandon? Enggak, semua. Semua 80 totalnya? tandon Oke. Jadi kita juga mengambil air itu dari, di sini kan alhamdulillah ada danau. Yang luasnya 3 hektar, kita sedot air dari sana, dan kemudian kita juga pakai ada sumur bor. Hampir di 30 titik kita buat sumur bor, dan alhamdulillah airnya di sini berlimpah ruah. Bagus. Insya Allah nggak kekurangan air lah di sini. Kita juga siapkan ada dapur-dapur tuh, ada 200 dapur. Jadi nanti jemaah ini mereka sifatnya mandiri. Mereka biasanya gitu ya, mereka membawa bahan-bahan dari daerahnya masing-masing. Masak sendiri. Dari Bengkulu bawa bahan, bawa daging, bawa ini, dari Sumatera Selatan juga begitu. Yang kita persiapkan betul itu adalah jamaah nanti yang dari luar negeri, mereka memang kita persiapkan segala sesuatunya. Tapi seandainya pun juga mereka tidak membawa membawa bahan-bahan dari daerahnya masing-masing, kita kan ada pasar itu. Jadi kita juga mengundang vendor yang mau jualan beras silahkan, yang mau jualan gula silahkan, mau jualan minyak. Jadi insya Allah kebutuhan dari para jamaah itu bisa terpenuhi. Insya Allah. Keamanan Bang, kita melibatkan berapa banyak personil nih? Dari TNI atau Polri? Kemarin kami sudah dapat sprint dari Pak Kapolda, itu ada 1.000 lebih yang ditugaskan untuk menjaga di sini. Kemudian juga ada pengamanan dari TNI, dari Kodam dan dari Korem serta Kodim dan Koramil. Kemudian juga Pol PP juga dilibatkan di sini, dan insya Allah kami pun juga ada pengamanan internal itu kurang lebih 5.000 orang. Untuk pengamanan internal kami. Tapi kami nggak pakai senjata kami tongkat. Yang menarik ada, kenapa perempuan nggak boleh masuk kawasan sini? Karena memang kegiatan tablik akbar ini dikhususkan untuk laki-laki yang sudah balik. Khawatirnya kalau ada perempuan sejak yang dulu masuk. Memang begitu ya? Ya, jadi memang gini, kalau kita di jemaah tablik ini kita ada yang namanya program untuk yang laki-laki, ada juga program untuk perempuan. Jadi program perempuan pun juga nanti ada sendiri. Karena kami sangat menghargai wanita, maka tidak dicampurkan dengan laki-laki. Gitu. Kebetulan hari ini karena kita memang podcast, jadi dikasih boleh masuk walaupun ya. tadi nggak boleh masuk ya. Sempat dijegat-jegat tadi juga.
berlapis-lapis pengamanannya. Iya, Bang Firman, ini menjadi apa ya, pertanyaan warga masyarakat Provinsi Lampung. Ada acara apa di tempat kita? Kenapa di Kota Bandar Lampung dan sekitarnya banyak orang-orang pakai baju jubah yang melintas, mereka mampir makan dan lain-lain? Itu kan jadi pertanyaan mereka juga kan. Makanya kita juga pengen ngobrol tentang ini dan apakah ada larangan tertentu bagi para jemaah ini untuk melakukan apa di luar sana? Nggak ada ya? Ada larangan. Ketika mereka pengen main ke kota ya silahkan Jadi aja. mereka itu sebetulnya juga ada tugas. Mereka main ke kota, jumpa dengan warga. Tujuannya untuk mengajak pun juga umat agar hadir di sini. Oh ya. Karena sekali lagi ini tidak hanya kegiatan untuk jamaah tabligh saja, tapi ini adalah kegiatan untuk semua umat muslim. Oh ya. Warga laki-laki yang sudah balik kita harapkan bisa hadir di sini, dan kita juga bersyukur bahwa teman-teman dari berbagai macam ormas itu menyatakan akan hadir. Oke. Jadi dari NU, dari Muhammadiyah, dari Persis, dari Perti, dari dari semua ormas yang ada di Lampung ini, kurang lebih ada 30 ormas itu menyatakan akan hadir. Alhamdulillah. Jadi nggak harus pakai registrasi ya, datang-datang aja ya? Ini terbuka untuk umum. Oh, Nanti gitu. kalau untuk jamaah Lampung, nah ini kita lagi siapkan nih. Ini ada tenda Istiqbal nih. Iya. Nah, nanti mereka yang dari luar itu datang ke sini, kita siapkan di sini. Kita begitu hadir nanti jemaah Lampung itu kita kasih ada ada hidangan lah. Oh, iya. Bakso atau makan atau apa. Iya. Nah, nanti kalau mereka memang mau beriktikaf baru kita arahkan nanti untuk pun juga di tempat-tempat yang memang udah kita siapkan. Oke. Jadi yang punya waktu 3 hari silahkan. Yang memang pun juga hanya Sehari bisa aja. datang 1 hari kami persilahkan Oke. juga. Jadi kalau dia laki-laki udah balik, siapapun boleh datang ke sini selama Iya. acara itu berlangsung. Betul. Tidak ada waktu-waktu batasan. Nggak ada registrasi, nggak perlu bayar apa-apa. Oke. Insya Ini Allah. sekalian himbauan juga nih buat yang nontonnya, siapapun boleh. Karena gini Nov, bayangin orang dari seluruh dunia datang. Iya. Mereka pakai modal, pakai biaya untuk datang ke acara yang insya Allah penuh keberkahan ini. Oke. Masa kita yang orang Lampung, Yang apalagi kita tuan orang rumah. Bandar Lampung, orang Iya. Lampung Selatan, Lampung Tengah, kita harusnya jadi tuan rumah. Iya. Datang di sini, ikut artinya pun juga bersiap sebagai tuan rumah, meramaikan, dan insya Allah kita pada saat nanti doa bersama itu, kita bisa selipkan nanti doa-doa pribadi kita sama Allah. Kan nanti kan diaminkan sama jutaan orang nih. Insya Allah nanti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Total perkiraan jumlah jemaah sampai saat ini berapa yang akan hadir? Dari luar daerah, dari luar Lampung sudah terkonfirmasi 250.000 orang. 250.000. Kemudian Dari luar negeri tadi 6.000 ya? 6.000. Nah, kita berharap bahwa dari dalam Lampung sendiri, masa itu tadi Iya. minimal menyamai jumlah angka yang dari luar Lampung Iya, lah, iya, 250.000. Bahkan kalau bisa pun kita berharap lebih dari itu. Maka kita perkirakan yang hadir itu nanti minimal 500.000 dan bisa mencapai 1,5 juta. Dan ini siap, tempatnya cukup Tempatnya walaupun insya Allah melebihi siap. itu. Oke. Salah sih. Mudah-mudahan juga cuaca memang bagus. Insya Ya, Allah. jadi suasana jadi Amin, begitu ya Allah. hikmat ya Bang Amin, ya. ya. Amin, ya. Terima kasih loh Bang Firman sudah ngobrol-ngobrol. Sama-sama Jadi Mbak Novi. terjawab semua pertanyaan, ini acara apa, ngapain aja di sini, Iya. berapa jumlahnya, dari mana aja. Tadi sudah nggak terjawab. nanya itu terakhir, biayanya dari mana? Tadi di itu behind the scene saya nanya, Bang ini bangun gini habisnya berapa? Miliaran tuh pemirsa. Boleh nanya nggak sih Bang tuh duitnya dari mana? Dari Allah. Dari Allah. Oke. Ada aja jalannya ya. Ada aja jalannya. Soalnya gini, ini Alhamdulillah gini ya, ini contoh aja. Mm-mm. Kami tuh nggak minta-minta atau apa ya, Mm-mm. gitu loh. Jumpa dengan seseorang, tiba-tiba mereka menawarkan, apa yang bisa dibantu? Ada yang ngirim sapi, Oh, ada yang ngirim beras sekian ton, oke. ada yang ngirim kambing 20 ekor, ada yang ngirim ikan 2 ton, Waduh. ada yang ngirim lele, ada yang ngirim udang, segala Masya macam. Allah. Jadi digerakkan sama Allah. Termasuk pun juga persiapan kita ini. Ya tiba-tiba ada teman-teman yang istilahnya tergerak untuk ikut. Mereka membantu kirim bambu, Bambu. kirim kayu, Boleh tahu kirim. nggak nih Bang, anggaran bambu ini berapa udah habis nih? Bambunya banyak Kalau sekali. beli ya Heeh. 2 miliaran lah. Bambu aja. Bambu aja 2 miliar. Ini atapnya nih, apa terpalnya ini? Atapnya ya sudah ya lumayan Lebih dari lah. itu pasti. Tapi semuanya dari Semuanya Allah. terpenuhi, alhamdulillah. Gitu. Mudah-mudahan acaranya lancar ya Bang. Amin ya Allah. Amin. Tidak ada Amin. kendala, baik cuaca maupun semua jemaahnya sehat-sehat. Amin. Bisa ya Allah. ngikutin acara ini Amin, dengan amin, baik amin, sampai selesai. Mudah-mudahan juga ya yang perempuan bisa titip doa aja kalau gitu. Insya Allah. Tapi artinya kalau mau ke sini masih bisa, tapi di luar daripada luar, arena. Artinya pun juga oke. tadi kan
ada bundaran tuh. Ya, Jadi gitu terakhir ya? memang di bundaran itu. Tanggal Karena berapa terakhir perempuan nggak boleh masuk sini? tanggal 27 kayaknya udah nggak boleh lagi. Udah nggak boleh lagi. Amin 1 udah nggak boleh lagi ya. Tapi kalau dagang-dagang di luar boleh Dagang ya? di luar boleh. Ah, ini pengen tahu juga nih UMKM kan jadi akhirnya mereka jadi Oh keluar iya, semua ada itu. hampir 500 nih kios-kios nih yang terisi. Nggak pakai registrasi kan? Kalau mereka dadakan dagang boleh atau gimana? Ya kalau misalnya memang mereka mau berpanas-panas bawa dagangannya silahkan. Tapi kalau untuk kiosnya sudah terisi semua. Oh, semua jadi terisi. Sudah terisi semua. Gitu. Tapi kami mempersilahkan. Artinya gini loh, kalau ada masyarakat yang mau jualan cilok, mau Iya, jualan pakai iya, gerobak, iya. silakan. Gitu Cari loh. aja tempat yang yang kira-kira nyaman, nyaman, nggak terlalu panas. yang bisa berlama-lama. Karena kan gitu. tujuan kami juga, siapa tahu pun juga dengan mereka datang berdagang, mendengarkan tausiah dari orang-orang tua kita, akhirnya pun juga Allah kasih hidayah. Iya, Niatnya iya, mau iya. dagang, nggak tahu tiba-tiba mau keluar 4 bulan. Iya, iya, betul. Insya Allah. Iya. Jadi di sini ada areal ribuan ya sebetulnya. Di sini areal milik pemerintah Provinsi Lampung dan yang terpakai itu ada 50.000 ya Bang. 50 50 hektar. 50 hektar yang terpakai untuk areal Ijtima ini. Itu terdiri dari ini apa namanya blok atau apa ya? Tenda ya. Tenda-tenda. Tenda-tenda, ada Hitoh MCK. kalau bahasanya. Oh, Fito. Ada hitoh punya Lampung, ada Oh, hitoh iya. punya Waikanan, ada hitoh untuk apa namanya, untuk Sulawesi, untuk Jawa Timur. Kalau semua taskil sudah kita apa tuh? Taskil itu ini apa namanya? Jadi mereka yang hadir, kalau mereka pun juga ingin belajar islah diri, keluar di jalan Allah, maka nanti pun juga bisa Khusus di masuk ke sini. tenda sini. Oh, Karena gitu. kita perkirakan nanti dari jemaah yang hadir ini, itu yang dari 250.000 di luar Lampung itu nanti akan terbentuk 15.000 jamaah yang akan bergerak ke seluruh dunia. Masya Allah. 15.000 jamaah. 15.000 jamaah yang akan bergerak seluruh dunia, insya Allah. Gimana dong kalau kita mau liput? Mhm. Harus laki-laki reporternya. Iya, kalau Novi kayaknya. Nggak boleh. Jadi silakan nanti kalau seandainya pun juga media mau meliput, tapi mungkin gini, ada apa namanya? Ada aturannya lah, ada ID card ya. Ada pertama ID card, kemudian gini ya, kita ini kan berbagai macam mazhab ya. Nah, ini ada saudara-saudara kita yang memang bermazhab Hanafi. Mereka itu memang tidak mau ingin diekspos, Oh, tidak mau iya. diambil gambar atau apa. Karena dalam mazhab Hanafi itu kan termasuk sesuatu yang diharamkan. Oke. Gitu. Jadi artinya mungkin nanti sebelum mengambil gambar izin dulu Sama gitu loh. panitia. Bukan Nanti sama orangnya juga. Oh, orangnya. Izin dulu, boleh nggak kami ambil iya, gambarnya gitu. Tapi pada istilahnya. dasarnya prinsipnya panitia membolehkan media untuk datang ke sini. Ya, koordinasi dulu deh. Oh, Insya Allah ya, boleh. baiklah Insya Allah kalau boleh. gitu. Ya karena kan kita juga butuh yang namanya exposure ya. Iya. Mudah-mudahan Ini bagian dengan dari adanya CR juga lah itu bagian ya. dari CR dengan adanya exposure itu, insya Allah pun juga masyarakat yang tidak hadir itu bisa difahamkan bahwa oh ini loh kegiatan Iya. ini. Isi dari kegiatan ini seperti ini. Oke. Maksud dan tujuannya seperti Seperti apa? Kami sangat butuh media, insya Baiklah. Allah. Gitu. Terima kasih Bang Firman sekali lagi. Sama-sama, Novi. Mudah-mudahan lancar acaranya, Amin, ya Allah. Amin, lancar amin. semuanya. Amin. Terima kasih waktunya juga ya. Amin. Makasih Bang, sehat selalu Bang. Sama-sama. Assalamualaikum. Ya, insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, demikianlah obrolan saya bersama Bapak Dr. Haji Firmansyah Alfian. Beliau adalah humas atau panitia dalam acara Ijtima atau Tablik Akbar Indonesia Berdoa tahun 2025 yang akan digelar tanggal 28, 29, dan 30 November 2025 bertempat di areal Kota Baru, Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya Novi Balga mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Bang. Makasih, Novi. Sama-sama, Bang. Insya Allah.